Kanukar dengan NIM 230611040124. Kelas akuntansi C4 dengan dosen pengampu saya, Dr. Olivia Shana Nelwan, SE, MSI. Di sini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan manajemen. Sejarah perkembangan manajemen. Ajaran manajemen dipelajari dan diajarkan sejak awal abad 20. Namun sebetulnya kegiatan dan pemikiran manajemen sudah ada bersama dengan sejarah manusia. Memang banyak kesulitan yang terjadi dalam melacak sejarah manajemen, namun keberadaan ilmu manajemen dipastikan sudah ada di ribuan tahun yang lalu. Ilmu manajemen sudah ada sejak dahulu. Pertama, pada zaman Nabi Musa telah ada pemikiran manajemen. Ini terlihat pada waktu perjalanan Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju Siftim, yang mana jaraknya kurang lebih 350 mil. Perjalanan sepanjang itu dilakukan bersama dengan ribuan pengikutnya. Semula persoalan yang timbul diputuskan oleh Nabi Musa sendiri, sehingga selama 39 tahun perjalanan tersebut hanya mencapai 240 mil saja. Kemudian Jethro atau mertua Nabi Musa. Mertua Nabi Musa memberikan nasihat agar perjalanan lebih cepat dan masalah Nabi Musa menjadi ringan. Maka Nabi Musa disuruh mendelegasikan tugas dan wewenang kepada orang-orang kepercayaannya dengan kelompok-kelompok 10, 5, 100, 500, dan 1000 orang tiap kelompok. Dengan tugas dan pendelegasian wewenang tersebut, sisa perjalanan dengan jarak 140 mil dapat diselesaikan dengan waktu cuma 9 bulan saja. Yang kedua, tembok besar di Cina, Candi Borobudur di Indonesia, gereja di Vatikan, dan masih banyak contoh yang lainnya. Dari beberapa contoh nyata di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa keberadaan ilmu manajemen sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Namun ilmu ini dikaji secara serius pada abad 20-an. Hal ini dipengaruhi oleh dua peristiwa yang sangat besar dan sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu manajemen abad ke-20. Peristiwa itu menjadikan pemikiran awal manajemen pada masa itu. Pemikiran awal manajemen sebelum abad ke-20 terjadi dua peristiwa penting dalam ilmu manajemen. Peristiwa pertama terjadi pada tahun 1776 ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik, The Will of Nation, dalam bukunya itu. Ia mengemukakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja atau division of labor, yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Dengan menggunakan industri pabrik peneliti sebagai contoh, Smith mengatakan bahwa dengan 10 orang perusahaan peneliti dapat menghasilkan kurang lebih 48.000 peneliti dalam sehari. Akan tetapi, jika setiap orang bekerja sendiri menyelesaikan tiap-tiap bagian pekerjaan, sudah sangat hebat bila mereka mampu menghasilkan 10 peneliti sehari. Definisi manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Namun secara logika kita dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu kegiatan mengatur dan sistem cara pengaturan aktivitas untuk mencapai tujuan dengan efisien dan efektif. 4 tahap tercapainya tujuan organisasi. Yang pertama, 1. Planning. Jika hendak mencapai tujuan dalam organisasi, mereka harus mampu mengatur tujuan tersebut lebih kepada perencanaan yang matang dan terarah. Yang kedua, organizing. Mengubah dan menata pekerjaan untuk mencapai tujuan. Siapa yang mengerjakan bagian dan untuk apa mengerjakan tugas tersebut. Yang ketiga, leading. Proses koordinasi, yaitu seorang manajer mampu membangun, menolong, dan memecahkan masalah ketika terjadi konflik antara anggota, lebih mengutamakan jaringan komunikasi dan kesepakatan bersama. Yang keempat, controlling adalah fungsi tahap manajemen terakhir dengan penuh dengan kegiatan pengawasan ketika semua kegiatan telah terlaksana. Evaluasi tentang definisi dan proses manajemen. Manajemen bukan berarti mengatur dan merinci seluruh kegiatan yang kita lakukan di mana dan kapanpun. Akan tetapi manajemen lebih mengutamakan mengatur tujuan dan set goal secara lengkap dengan efektif dan efisien bagi orang-orang yang merencanakan tujuannya tersebut. Sebagai calon manajer besar, saat ini kita masih menjadi manajer pelaksana untuk diri kita sendiri yang disebut non-managerial. Manajer besar dan baik bukanlah manajer yang mampu menyeimbangkan tujuan-tujuan dan memadukannya sendiri, tetapi lebih melibatkan banyak pihak yang berperan aktif agar tercapai suatu kesepakatan yang disetujui dan diterima pihak organisasi tersebut, dan lebih terjalin rasa kebersamaan yang erat antara manajer dan para pegawainya. Yang kedua, kita sebagai non-managerial diharapkan mampu mengatur kemampuan diri dan lingkungan, serta mengetahui tahap-tahap dari proses manajemen itu sendiri agar semua rencana dan tujuan berjalan dengan baik. Dalam mengatur tujuan akhir bagi pencapaian, kita haruslah mampu memahami hal-hal dan poin penting sesuai harapan dengan cara yang smart. Inilah presentasi dari saya. Terima kasih.